Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung Ibunda Dea ya. Eh, ada Dea Ibu bersama kita dan juga ada Mr. Wahyu serta Miss Dimah. Bunda, untuk ISP yang ketiga ini agak beda Bunda ya, karena yang bikin Iya, slide tentang semuanya dan yang presentasi juga langsung Ananda Dea. Jadi oh nanti Bunda iya. langsung ke Dea untuk bertanya. Waktunya Iya. kurang lebih 30 menit, ya sama seperti Ya, sesi biasa. Dan juga nanti apa kalau ada feedback masukan mungkin ya boleh Bunda sampaikan. Oke, kepada Dea, Dea sudah ready? Sudah Oke, ada. masih colok kayaknya, colok ini ya. Oke. Kepada Dea, waktu dan layar, Mr. Bayu, persilahkan. Nyampe nggak ininya listriknya? Masuk nggak? Bentar. Masuk, Dicaput aja masuk. ya. Oke, Masuk, oke masuk, masuk. silakan. Eh, Oke, Silakan terima Dea. kasih buat Bapak Mr. Bayu telah mengizinkan saya untuk merepresentasikan individual session hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jadi hari ini saya, Ade Maya Faiza, akan mempresentasikan tentang individual session with parent saya. Ini dia. Bersama HRT saya, Mr. Wahyu, dan juga DRT saya, Miss Hikmah. Nah, di sini ada nilai mata pelajaran saya di bulan Juli ini. Di situ pendidikan agama Islam Luhur Buktinya ada 93, terus tuh Pancasilanya 100, bahasa Indonesianya 87, matematikanya 91, IPA-nya 95, IPS-nya 95, bahasa Inggrisnya 96, pendidikan olahraganya ada 88, informatikanya ada 64, sama seni budayanya ada 89, dan yang terakhir bahasa Arabnya ada 93. Nah, di sini informatika saya kenapa jadi 64 itu gara-gara belum mengumpulkan tugas. Nah, di sini ada nilai-nilai dan juga nilai-nilai tadi yang patut apresiasi dan diperhatikan. Yang diapresiasi itu ada agama, Pancasila, bahasa Indonesia, IPA, IPS, bahasa Inggris, sama bahasa Arab. Sementara yang perlu saya perhatikan lagi itu ada matematika, olahraga, informatika, sama seni budaya. Nah, untuk achievement saya di sekolah, itu yang pertama tuh jarang bolos, bolos ke sekolah. Terus juga jarang sakit, terus tuh lebih sabar, lebih rajin, sama sudah komplain. Terus masuk kesamaan. Nah, untuk behavior saya di sekolah, untuk disiplin waktu itu skornya 5, karena selalu tepat waktu dan mampu mengatur waktu dengan baik. Terus untuk tanggung jawab terhadap tugas saya juga 5, karena menyelesaikan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab. Terus tuh keaktifan dalam belajarnya juga 5, selalu terlibat aktif dan motivasi teman lainnya. Terus juga ada kemampuan bekerja samanya juga 5, menjadi fasilitator dan mendukung kerja sama tim. Terus juga ada respon terhadap aturan sekolah itu 4, mematuhi aturan secara konsisten. Terus tuh kepedulian terhadap teman juga 4, saling menunjukkan kepedulian kepada teman. Kemampuan menyelesaikan konfliknya juga 4, mampu menyelesaikan konflik dengan cara damai. Lalu juga komunikasi dengan guru dan teman itu juga 4, berkomunikasi dengan buka dan efektif. Terus juga kemandirian dalam belajar itu juga 4, karena saya sering belajar mandiri dan bertanya jika tidak paham. Terus pengelolaan emosi saya 3, karena masih buruk, tapi saya sudah mulai bisa mengontrol emosi dalam situasi ini. Nah, untuk yang saya perlu improve di sekolah itu lebih fokus saat belajar. Terus juga perlu mendengarkan waktu guru menjelaskan, mengerjakan tugas tepat waktu, sama itu jangan terlalu sering bermain sama teman waktu lagi pelajaran ataupun lagi di waktu luang. Misalnya di waktu luang lebih baik difokuskan untuk belajar daripada keseringan bermain. Nah, 3 bulan ke depan target saya itu yang pertama lebih banyak ikut lomba, terus tuh bisa ngikutin pelajaran dengan baik, nilai tugas bagus, lebih sabar, lebih rajin, sama lebih sering bantu teman. Nah, ini dapat sebenarnya ini masih foto-foto lama, tapi ya ini adalah kebersamaan kami. Yeay! Di sini banyak foto-foto sama teman, ada waktu GPES, ada waktu P5, waktu graduation, waktu di kelas, waktu sehari-hari, field trip, terus fun trip juga ada, dan lain-lainnya. Nah, di sini ada representasi tentang di dormitory. Nah, tingkat kehadiran Dea di dormitory itu bulan Juli itu 100% kehadirannya. Terus kehadiran tilawati, terus kehadiran sholat berjamaah waktu Juli week 4 itu sekitaran 60-an kalau nggak salah, 70-an.
Terus tuh kehadiran BTA-nya tuh nggak ada, karena emang nggak ada BTA waktu itu kan baru check-in. Terus tuh kehadiran tajwidnya itu 100. Terus tuh kehadiran FK-nya itu waktu itu dia sakit kalau nggak 100, nggak ada tahajud. Agustus week 1 itu kehadiran tilawatnya 100, kehadiran sholat berjamaahnya 100, kehadiran BTA-nya juga nggak ada, waktu itu lagi ada halangan, kehadiran tajwidnya juga nggak ada karena ada halangan. Terus tuh kehadiran RT-nya juga nggak ada karena waktu itu ada kegiatan kalau nggak salah, tahajudnya juga kosong. Terus tuh Agustus week 2-nya itu kehadiran tilawatinya sedikit rendah. Terus tuh kehadiran saat berjamaahnya itu 75, nggak ada BTA waktu itu. Terus tuh kehadiran tajwidnya 100, kehadiran RT-nya juga 100. Tahajud nggak ada. Terus tuh Agustus di week 4, kehadiran tilawatinya 50, kehadiran salat berjamaahnya 60-an, BTA-nya 100, nggak ada tajwid waktu itu malmer, terus tuh kehadiran RT-nya 100. Tahajudnya 0. Nah, di sini untuk nilai-nilai di asrama, dari ketepatan berangkat sekolahnya itu 100 semuanya dari Juli week 4, Agustus week 1, Agustus week 2, Agustus week 3. Terus tuh kebersihan kamarnya naik turun, ada sekitar dari kalau nggak salah itu 80-an, terus tuh turun jadi 75 ke atas, terus tuh naik lagi ke 80-an, terus tuh naik lagi sampai ke 90-an. Hari haid dia nggak ada haid, terus tuh murajaah haidnya juga jadinya 0, hafalannya belum ada hafalan karena hafalan itu deadline-nya Agustus tanggal 28 bulan ini. Pelanggarannya itu sedikit kalau nggak salah sekitar 6, 6, 5, 9, pokoknya nggak lebih daripada 10. Sakitnya juga sedikit banget, itu sekitar 3, 4, sampai 5 kalau nggak salah. Nah, untuk behavior-nya, kebersihan kamarnya itu 5, saya sudah bisa menjaga kebersihan secara konsisten dan mengajak teman. Terus mengelola emosinya ada 4, karena sudah mengikuti kegiatan rutin secara mandiri. Terus tanggung jawab terhadap tiketnya ada 5, karena sudah berhasil selalu bertanggung jawab dan membantu tiket teman. Terus berinteraksi positif dengan teman kamar. Terus tuh ada juga itu 4, terus tuh terhadap peringatan juga 4, kegiatan asramanya 5, terus tuh hafal jadwal harian asrama juga 5, perawatan diri 5, sama kegiatan sosial asramanya ada 4. Nah, achievement dan improvement. Improvement dari Dea tuh harus rajin sholat, terus tuh juga harus kegiatan asramanya juga perlu diimprove lagi, kedisiplinan sama kehadiran di banyak kegiatan. Terus untuk achievementnya dia sudah jadi kebersihan, terus bisa mematuhi beberapa aturan, diam saat disuruh, sama baca wirid dan doa. Karena beberapa dari achievement Daya ini jarang dilakuin sama anak-anak GIPS biasanya. Nah, 3 months target Daya di aktivitas itu bisa lebih rajin ikut sholat, lebih sering ikut kegiatan asrama, hadir ke semua kegiatan asrama, disiplin saat mengikuti kegiatan asrama. Nah, untuk 3 months di behavior, dia bisa lebih bersih kamarnya, bisa mengelola emosi lagi, lebih peka dengan peringatan, sama lebih mematuhi aturan lagi. Oke, that's all. Thank you. Baik, terima kasih banyak untuk Dea. Nah, sekarang giliran Bunda ya, berikan feedback ya terhadap laporan Dea. Silakan Bunda. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Nggih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Miss Nikmah, Mr. Wahyu, dan Mr. Bayu. Ya, Mr. Bayu ya tadi. Lupa. Bunda, Betul. Nggih, nggih. Nah, itu. Jadi alhamdulillah yang season ini dia sudah nggak ya sakit tapi nggak terlalu sering alhamdulillah, tapi mungkin sakit ada sih sakit kalau lagi nelpon tuh cuman kayak yang masih ringan-ringan. Karena memang kemarin sudah ada upaya dari rumah untuk membelikan vitamin daya tahan tubuh. Alhamdulillah berarti kan ada ininya. Ada ada ini ya ternyata ya ada korelasinya lah kayak gitu, ada hasilnya lah kayak gitu ya. Mudah-mudahan nanti dianya bisa rutin minum, terus tinggal
menanyakan saja sama Mr. Wahyu sama Mr. Nikmah, betulkah yang sudah disampaikan Dea? Kan masalahnya bisa jadi kalau nggak seperti itu gitu. Nah, kadang-kadang yang ulun lihat di laporannya, laporan yang khususnya yang laporan yang dari Mr. Nikmah itu banyak ininya, persenannya itu sedikit kayak itu. Nah, apa yang banyak kayak sholatnya apa, nah kayak gitu tuh. Terus yang untuk sholat tahajudnya memang boleh aja nggak sholat atau bagaimana? Mungkin itu saja. Dari saya dulu deh, Bu. Oke, silakan. Kalau nilai sekolah ini memang datanya dari saya, Bu. Jadi sebelum mereka membuat presentasi ini, datanya dari saya berikan datanya. Nah, ini nilai kalian selama bulan Juli. Kemarin itu kalau tidak salah, saya berikan pertama itu nilai art-nya belum ada, Nak, ya. Nah, nilai art belum ada, terus ternyata karena gurunya sedang sidang tesis, Bu. Nah, kemudian ketika gurunya sudah selesai sidang tesis, di-upgrade nilainya, karena dia ini sesi yang kedua, minggu kedua, jadi dia sempat itu memperbaiki nilai nilai art-nya. Kalau yang week pertama kemarin, nilai art-nya kosong kemarin itu, Bu. Untuk teman-teman yang presentasi. Gitu. Jadi data-datanya itu berdasarkan dari kami, guru di sekolah, HRT maupun DRT, Bu, seperti itu. Jadi insya Allah datanya memang valid. Terima kasih Mr. Wahyu. Baik, Ya. silakan Miss Nima. Ya, betul Bu. Jadi memang data dari asrama itu ada yang performance Ananda dari Juli sampai Agustus dan itu data dari saya. Jadi direkap dari Juli sampai Agustus seperti itu. Kemudian untuk penilaian behavior di asrama juga dari saya seperti itu. Dan sebelum dia mempresentasikan itu memang kami cek terlebih dahulu seperti itu. Terkait yang sholat tahajud itu tidak diharuskan atau bagaimana? Ini untuk sholat tahajud memang tidak diwajibkan Bunda, tidak diwajibkan karena kemarin pertimbangannya adalah asal hukum tahajud kan juga memang tidak wajib seperti itu. Jadi pertimbangannya nanti takutnya gitu anak-anak menganggap bahwa kok sekolah gips gitu mewajibkan, sedangkan kan tahajud tuh nggak wajib. Jadi memang kami membangunkan anak-anak itu sebelum subuh, sekitar setengah jam sebelum subuh. Untuk anak-anak yang mau tahajud dipersilahkan, tapi kalau memang tidak melaksanakan pun tidak ada konsekuensi untuk itu gitu Bu. Iya, terima kasih Miss Nikma. Sudah tangkapan ulun sih itu saja ya, berarti alhamdulillah ada upaya perbaikan selama ini. Bunda ya. Oke. Ya, atas feedbacknya Bunda. Kita izin untuk Bunda ya, untuk mengambil dokumentasi. Saya hitung 1 sampai 3 ya. Berikan senyumnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak ya kepada Bunda Dea ya, Mr. Wahyu dan Miss Nima serta Dea sudah berhadir ya. Saya akhiri dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu udah berkenan hadir. Sama-sama.